Selamat pagi anak-anak semuanya. Halo, apa kabar? Hari ini kita boleh bersuka cita karena Tuhan baik kepada kita. Kita masih boleh diperkenankan untuk dapat memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan melalui Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Palembang. Nah anak-anak, kita mengucap syukur ya, karena kita masih tetap sehat, kita masih tetap kuat. Itu karena kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Mari anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Selamatkan, Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Berdoa bersama-sama ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, hari ini kami kembali akan memulai belajar sekolah minggu bersama dengan teman-teman dan juga guru-guru yang ada di sini. Berkati kami ya Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami semua supaya kami sungguh-sungguh beribadah pada hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, tapi Tuhan Yesus juga mau loh menjadi sahabat buat anak-anak semua. Bukan sahabat orang dewasa, tapi anak-anak pun Tuhan Yesus sayang ya. Tuhan Yesus mau menjadi sahabat kita semua. Oleh karena itu kita mengucap syukur, walaupun kita masih kecil, Tuhan Yesus tetap sayang kepada kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Ada satu sobatku. Tinggalkan diriku di
sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Duduk yang manis. Sebelumnya kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita, biarlah Tuhan masuk dalam hati kita. Yesus kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama lipat tangan kalian, kita berdoa. Tuhan Yesus, seperti pujian tadi, kami undang Engkau supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sucikan, Engkau kuduskan hati kami. Buka telinga kami dan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Pak Bo menyapa kalian dari anak-anak Indria dulu. Anak-anak Indria, apa kabar kalian? Iya, baik, luar biasa. Anak-anak Pratama, suaranya jangan kalah. Anak-anak Pratama, apa kabar kalian? Wah, semangat juga. Anak Madya yang lebih besar, suaranya lebih kuat lagi. Apa kabar kalian anak-anak Madya? Halo? Wah, semangat sekali anak-anak Madya. Oke, semuanya baik, semuanya sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis. Pak Bo lihat kalian sudah pada cantik-cantik, ganteng-ganteng, pasti sudah mandi semua kan? Oke, anak-anak yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan
berjudul tentang baptisan. Kalian pernah enggak mendengar atau menonton orang sedang dibaptis? Pernah? Oh, bagus sekali kalau sudah pernah. Nah, diambil dari Kisah Para Rasul tentang baptisan itu apa, Pak Bowo? Baptisan itu apa ya? Nah, gereja baptis itu mengenal tentang upacara agung ada dua, yaitu upacara pembaptisan yang pertama dan yang kedua tentang perjamuan Tuhan. Tapi pagi hari ini Pak Bowo akan menyampaikan tentang baptisan saja. Nanti berikutnya teman Pak Bowo yang akan menyampaikan tentang perjamuan Tuhan. Oke anak-anak, sudah siap? Nah, tadi ada sekilas gambar ya, dibaptis itu di mana. Nah, gereja baptis ini percaya ada baptisan selam, dimasukkan ke dalam air. Ya, dipimpin oleh Pak Pendeta, kemudian mereka diselamkan begini, kemudian dinaikkan lagi. Nah, itu ada lambangnya nanti. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, jadi gereja baptis mengakui dua upacara agung gereja, yaitu baptisan dan perjamuan Tuhan. Nah, kita mau lihat baptisan asal katanya dari apa? Anak-anak harus perlu tahu. Nah, asal kata baptisan itu dari bahasa Yunani. Dari mana? Bahasa Yunani. Kata bapto artinya mencelupkan ke dalam atau ke bawah. Atau juga berarti mencelupkan bahan-bahan untuk memberi warna yang baru. Misalkan kain supaya diwenter jadi warna biru atau merah dan segala macamnya, dicelupkan ke dalam atau ke bawah. Sedangkan baptiso sendiri berarti membenamkan, ya, atau menenggelamkan atau membinasakan. Tetapi kata baptiso ini juga bisa berarti masuk ke bawah atau dipengaruhi sampai ke bawah. Nah, ada suasana Helenisme juga diartikan sebagai mandi atau mencuci. Itu asal kata baptisan terlebih dahulu. Sudah jelas anak-anak? Asal kata baptisan dari apa? Dari bahasa apa? Iya, benar. Bagus. Bahasa Yunani, baptiso. Artinya apa? Menenggelamkan atau membinasakan. Benar sekali. Anak-anak ini cerdas. Dari Indria, Pratama sampai dengan Madya. Nah, berikutnya anak-anak, kita tahu baptisan itu apa sih Pak Bowo berikutnya? Tadi asal katanya. Nah, sekarang Pak Bowo tanya, baptisan itu artinya apa? Merupakan pernyataan imannya dari pertobatan dia kepada Tuhan Yesus. Pernyataan pertobatan dan iman kepada Tuhan Yesus itu artinya bahwa pembaptisan itu seperti itu. Nah, Pak Bowo mau tanya kepada kalian, ayo siapa yang tahu orang-orang yang belum bertobat itu pasti hidupnya penuh dalam dosa. Kalian pernah enggak berdosa? Ya, semua pasti pernah berdosa kan? Coba siapa yang saya nyebutkan? Hidup dalam dosa itu contohnya apa saja? 3 saja Pak Bowo minta. Contohnya apa saja? Ada yang saya nyebutkan? Oh iya, silakan anak Indria. Angkat tangan. Iya benar. Mengejek teman itu hidup dalam dosa. Coba anak Madya, memukul teman, benar. Yang lain, yang cewek ini depan, oh iya mencontek, itu contoh-contoh hidup di dalam dosa. Benar, karena dia belum kenal Tuhan Yesus, belum bertobat, hidupnya begitu. Tadi katakan ada yang menyontek, ada yang memukul teman, ada yang mengecek teman, itu hidup dalam dosa. Karena belum kenal Tuhan Yesus, belum bertobat. Nah, bertobat sendiri siapa sih? Bertobat itu misalnya begini, anak-anak, kita jalan, itu jalannya nyasar, jalannya salah, tapi kemudian diingatkan, salah, balik lagi begini. Nah, itu berarti dia kembali. Artinya bertobat itu kembali ke jalan yang benar. Apa coba? Apa artinya bertobat? Iya, benar. Kembali ke jalan yang benar. Nah, Pak Bowo mau tanya kalian, sekarang siapa nih yang bisa menyebutkan kalau sudah bertobat kemudian hidupnya jadi baik kan? Karena percaya sama Tuhan Yesus. Sebutkan 3 saja hidup yang sudah bertobat
kepada Tuhan Yesus. Ayo, ya yang belakang itu apa? Selalu memuji Tuhan, benar. Itu, oh benar, selalu bersyukur. Yang depan, anak Indria, halo? Tidak mengajak teman, bagus. Wah, pinter-pinter. Oh iya boleh kamu, apa? Tidak mencuri, bagus. Itulah berarti kalian sudah membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, hidup yang penuh dosa dan hidup yang tidak penuh dosa. Sudah bersyukur sama Tuhan, pasti kalian sudah pinter-pinter kok. Nah Pak Bo tanya kalian, nah di gereja baptis tidak mengenal baptisan anak-anak, belum bisa. Jadi boleh dibaptisnya kapan Pak? Kalau sudah akil balik, kalau dia sudah remaja, kalau dia sudah pemuda, sampai dia sudah dewasa, sudah jadi orang tua, boleh bertobat? Tidak boleh. Kapanpun Tuhan Yesus tangannya terbuka kalian, supaya kalian dipeluk sama Tuhan Yesus bertobat. Kapan bertobat ya terserah hati kalian, dipanggil Tuhan Yesus kapan. Nah jadi kalau mau dibaptiskan sudah usia remaja, pemuda, dewasa, pasti diizinkan. Kalau gereja baptis hanya memberkati anak-anak, tidak membaptiskan anak-anak. Nah itulah anak-anak yang dikasih Tuhan, pelajaran baptisan tentang gereja baptis. Nah kita anak-anak sudah tahu tentang bagaimana syarat orang yang harus dibaptiskan. Syaratnya apa coba? Percaya. Coba katakan sama-sama, percaya. Yang keras lagi sekali, percaya. 1, 2, 3, percaya. Wah hebat sekali kalian ya. Jadi syarat pertama mau dibaptiskan apa? Harus percaya dulu. Misalkan nih Pak Bowo mau pergi ke Medan. Pak Bowo bukan orang Medan dan tidak tahu kota Medan, tidak tahu jalan-jalan di Medan, tidak tahu makanan Medan, tidak tahu wisatanya di Medan. Pak Bowo tanya dengan siapa ya? Oh, Pak Bowo mau tanya dengan orang Kalimantan. Kira-kira tepat tidak? Tidak benar. Pak Bowo tanya dengan siapa ini? Tanya dengan orang Medan dong. Tidak mungkin Pak Bowo tanya kepada orang Papua. Pak Bowo tidak tanya dengan orang Sunda. Pak Bowo mau tanya orang Jawa. Tidak bisa, karena dia tidak tahu dan lahir maupun besar di kota Medan. Karena Pak Bowo pengen ke Medan, tapi Pak Bowo tidak tahu di Medannya itu di mana tempat yang enak makanannya, wisatanya apa, terus tempat sejarahnya apa, tidak tahu. Pak Bowo mau ke Danau Toba, tidak tahu tempatnya. Aduh, cari siapa? Nah di sini kalau kalian percaya Tuhan Yesus asalnya dari mana? Benar, mana? Surga. Tuhan Yesus dari surga. Pasti Tuhan Yesus tahu kan jalannya ke surga? Iya. Kalau kalian tanya kepada yang mereka, enggak tahu. Aku bukan dari surga. Kamu tahu dari? Enggak tahu. Aku bukan dari surga. Yang dari surga siapa? Benar, Tuhan Yesus yang tahu. Jadi kalian harus percaya sama siapa? Sama orang itu. Oh, aku tanya pohon besar itu. Aku tanya batu yang besar itu, Pak. Aku tanya patung yang itu, Pak. Tidak bisa. Tapi tanya sama Tuhan Yesus. Harus percaya sama Tuhan Yesus. Seperti Pak Bo tadi mau ke Medan, tapi harus bisa tanya orang Medan yang lahir dan besar di Medan. Di Medan Pak Bo percaya enggak? Tenang, oh ada orang Medan. Kalau mau berjalan enggak akan kesasar. Karena langsung digandeng dia, diarahkan dia, ditunjukin sama orang Medan tadi. Tapi kalau Pak Bo tanya dengan orang Papua, nah sama-sama enggak tahu. Orang buta menuntut orang buta. Wah, nanti bingung dong. Zaman sekarang sudah ada GPS, tapi kalau kemarin belum ada. Nah makanya anak, kalau kalian mau dibaptiskan kelak, harus percaya sama Tuhan Yesus, itu syarat utamanya. Bayar enggak Pak? Tidak ada yang bayar, semua gratis di dalam Tuhan, asalkan kalian percaya sama Tuhan Yesus. Nah kemudian baptisan itu sendiri itu apa? Supaya kalian mengerti, baptisan itu tidak menyelamatkan. Pak, saya kan sudah dibaptis. Iya benar, pasti saya masuk surga dong Pak. Oh belum tentu. Kenapa Pak? Kan sudah dibaptis.
diselupkan sama Pak Pendeta di dalam air, dibenamkan dan dikasih makan warga kami karena kami sudah hidup baru, percaya sama Tuhan Yesus, pasti masuk surga. Tidak. Baptisan bagi orang gereja baptis tidak menyelamatkan, harus masuk surga tidak, kalau kalian bertobatnya tidak sungguh-sungguh. Kecuali kalau kalian sungguh-sungguh, pasti kalian bertobat dengan baik, dengan hati kalian, menjaga hidup kudus dalam Tuhan tadi, tidak mencontek, tidak mengejek teman, tidak membantah orang tua. Itu pasti kalian hidupnya di surga dengan Tuhan Yesus. Wah, sudah dibaptiskan, kemudian kembali lagi ke jalan yang tidak benar, hidup dalam dosa lagi, mukul orang, mencuri, merampok, membunuh orang. Aduh, Tuhan Yesus marah. Tidak jadi deh, walaupun kamu sudah dibaptis, diselamkan oleh Pak Pendeta, tidak masuk surga, kamu nakal lagi. Bertobat lagi, percaya Tuhan Yesus lagi, boleh. Tapi tidak boleh untuk main-main. Bertobatnya harus sungguh-sungguh dari hati, supaya kalian benar-benar Tuhan Yesus senang dengan hidup kalian. Jangan sampai Tuhan Yesus nangis di surga lihat kalian, ya anak Tuhan Yesus kok begitu ya, sudah dibaptis loh, sudah dikasih tahu firman Tuhan loh, kok masih begitu, ngatai temen, masih nyontek, masih membohongi, masih melawan orang tua, mama papanya. Mama jahat, makan tempe terus, mama cerewet, papa malas. Wah, itu namanya tidak baik, karena hidupnya belum percaya sungguh sama Tuhan. Jadi kalau mau bertobat, percaya Tuhan Yesus, dibaptiskan, harus hidupnya sungguh-sungguh, pasti masuk surga sama Tuhan Yesus. Nah anak-anak, kita baca sama-sama yuk etapalan kita sama Tuhan. Nah jelas ya, diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Kita baca sama-sama. Anak Indria sudah bisa baca belum? Yang belum bisa baca, ikuti yang sudah bisa baca. Anak Pratama sudah semua pasti. Anak Madia, wah harus yang kuat, yang besar. Yuk hitungan 1, 2, 3, kita baca sama-sama yuk. Jelas ya, di HP kalian, di laptop kalian ada kan? Yuk kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 19 ayat 5. 1, 2, 3. Mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Yang kompak dong, yang semangat. Minggu-minggu pagi sudah mandi, sudah siap firman Tuhan, dengarkan, harus semangat. Yuk 1, 2, 3. Mereka salah Pak Bowonya. Mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sekarang Pak Bo diam, kalian sendiri. 1, 2, 3. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dong. Asik sekali. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini cukup sekian dulu tentang baptisan. Nanti minggu yang akan datang ada teman Pak Bo yang menyampaikan firman Tuhan lagi. Nggak tahu pastinya perjamuan Tuhan atau apa. Yang jelas kita harus setia sama Tuhan. Jangan lupa minggu depan bangunkan kakaknya, bangunkan adiknya. Bangun. Mandi, ayo kita mau sekolah minggu. Siapkan laptopnya, siapkan HP-nya. Kita mau dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi puji bersama-sama. Yuk kita lipat tangan dulu. Kita berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini tentang baptisan. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami ingin nanti kalau sudah remaja, sudah pemuda, kami mau dibaptiskan selam di gereja baptis. Tuhan Yesus, kami ingin diselamatkan supaya kami bisa masuk surga bersama-sama dengan bapak-bapak kami di surga. Tuhan yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami ingin Tuhan, kakak kami, mamah kami, papa kami, kakak dan adik kami yang belum percaya Tuhan Yesus, supaya mereka bertobat dan mereka mau dibaptiskan dan ikut sekolah minggu, bahkan ke gereja baptis. Terima kasih Tuhan, Engkau selamatkan keluarga kami. Pelajaran hari ini boleh kami mengerti, seperti Tuhan Yesus juga sudah mau mati dan bangkit bagi kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa bersyukur. Amin.
pagi anak-anak. Ya, minggu ini kita akan membuat prakarya ya. Kalian sudah belajar firman Tuhan selama 3 minggu ini di Triwulan 4. Apa judul pelajaran kita di Triwulan 4? Mengenal, baptisan, dan perjamuan Tuhan. Nah, hari ini kita akan membuat tetesan air menjadi batas Alkitab ya. Juga di belakangnya ada ayat hafalan minggu ini. Apa saja yang kita perlukan? Kertas HVS, gunting, tali mas atau pita, sedotan atau pipet, spidol, lem, dan yang terakhir adalah setrika. Jangan lupa didampingi dengan orang tua ya. Sekarang kita buat ya. Kita gunting kecil-kecil sedotannya, hati-hati ya. Sebanyak yang kalian butuhkan. Ya, ini adalah hasil guntingannya ya. Kalian bisa menggunakan 7 sedotan atau pipet. Nah, ini kalian harus membuat pola airnya terlebih dahulu sebelum kita menyetrikanya. Oke, jadi setelah kalian membuat pola, kita susun pipet atau sedotan yang sudah kalian potong-potong, dan pastikan setrika kalian sudah menyala ya, bersama dengan orang tua ya. Nah, bagaimana cara menyetrikanya? Kita harus menggunakan kertas untuk alas untuk kita setrika. Hati-hati ya. Nah, kalian menuliskan ayat hafalannya dulu ya. Nah, ini adalah ayat hafalan kita minggu ini ya anak-anak. Kalian harus menulisnya terlebih dahulu. Dan sekarang kalian akan menggunting polanya. Nah, hasilnya seperti ini ya anak-anak yang sudah kalian gunting. Jadi kalian menempelkannya ya. Sekarang kita akan melubangi. Ya, kita akan melubangi. Kalau kalian punya pelubang kertas silahkan gunakan. Kalau tidak ada, kalian bisa menggunakan cara yang lain untuk meletakkan tali. Nah, kita akan memasukkan tali ini ke dalam lubangnya ya, seperti ini. Nah, sudah selesai hasil karya kita hari ini di pelajaran 3 ayat hafalan kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 5. Mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Usai sudah anak-anak acara kita sekolah minggu kita pada hari ini. Jangan lupa minggu depan kita masih tetap bersama-sama mengikuti sekolah minggu di dalam gelombang yang sama dan YouTube yang sama, yaitu di Sekolah Minggu Baptis Gereja Baptis Indonesia Palembang. Dan anak-anak jangan lupa loh prakarya yang tadi yang sudah kalian lihat, anak-anak boleh buat dan kirim di WA yang ada di sini ya. Dan minggu depan pun akan ditampilkan karya anak-anak yang sudah kalian lihat melalui prakarya yang tadi sudah kita lihat bersama-sama ya. Oke anak-anak, jangan lupa selalu di rumah, gak usah keluar-keluar, tetap di rumah. Dan jangan lupa selalu berdoa, Baca Alkitab, tetap semangat. Jaga kesehatan kalian. selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.